Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah pagi ini saya didampingi oleh Pak Kakanwil Imigrasi, Direktur Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan. Kemudian di samping saya ada Pak Kabid Perawatan, Keamanan dan Kepatuhan Internal. Kemudian yang paling ujung sebelah kiri Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Seperti yang rekan-rekan media tadi sudah saksikan, pada hari ini kita seluruh jajaran pemasyarakatan di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan, melaksanakan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan yang dilakukan misalnya di dalam lapas dan rutan. Dan tujuan kegiatan ini adalah melaksanakan langkah tegas untuk memberantas peredaran gelap narkoba, penggunaan handphone ilegal, termasuk alat komunikasi lainnya, dan praktik penipuan yang masih terjadi yang dikendalikan oleh warga binaan di dalam lapas dan rutan. Ini tentu menindaklanjuti instruksi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, kemudian juga program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026, di mana dalam poin 6 menyebutkan memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus yang dilakukan di lapas dan rutan. Kemudian juga ini dasarnya juga arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang secara tegas akan terus melakukan upaya sehingga pada hari ini perintah Menteri untuk melakukan ikrar ini sebagai komitmen, sebagai bentuk komitmen jajaran pemasyarakatan, dan Pak Menteri akan secara tegas menindak setiap pelaku terkait keterlibatan peredaran gelap narkoba, handphone, dan penipuan di dalam lapas. Dan alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan apel dan ikrar bersama, dilaksanakan serentak seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8, serentak secara menyeluruh jam 9, dan komitmen pegawai ini atau ikrar ini yaitu untuk mewujudkan lingkungan lapas rutan yang steril melalui pengawasan dan penggeledahan rutin. Kemudian melarang keras pegawai dan warga binaan membawa atau menggunakan handphone di dalam blok hunian. Kemudian mewajibkan seluruh komunikasi warga binaan melalui fasilitas wartel sus pemasyarakatan. Kemudian siap menerima sanksi tegas, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat dan pencopotan jabatan jika terbukti terlibat dalam pelanggaran. Dan ini membuktikan juga dengan kehadiran pemerintah daerah tadi yang mewakili gubernur, kemudian dari yang mewakili Pangdam, mewakili Kapolda, kemudian Pak Kakanwil Imigrasi juga hadir langsung, kemudian perwakilan BNN, dan perguruan tinggi, ada LSM dan sebagainya. Nah, ini tentu sebagai bentuk sinergitas, termasuk instansi yang kita undang sebagai saksi, ya, ikrar yang sudah kita ucapkan, sehingga kalau ada suatu saat pelanggaran terhadap ikrar, maka yang hadir itu bisa menjadi saksi bahwa memang betul ada pelanggaran. Kemudian kegiatan ini juga melibatkan TNI, Polri, BNN, dan pemerintah daerah dan media massa tadi. Ini sebagai bentuk menjamin transparansi. Dan juga kami mengundang media, teman-teman media yang hadir. Kemudian rangkaian aksi dari kegiatan ini setelah ikrar tadi, kita juga melaksanakan razia gabungan. Jadi di lapas rutan ini setelah ini melaksanakan kegiatan razia gabungan, yaitu penggeledahan blok hunian bersama aparat penegak hukum lain, TNI, Polri. Kemudian juga dilaksanakan tes urin
terhadap seluruh pegawai, seluruh petugas, dan di Lapas Rutan terhadap warga binaan. Kami di kantor wilayah setelah ini langsung juga melaksanakan tes urin. Silakan nanti teman-teman media juga akan menyaksikan. Jika nanti ada petugas kami yang terbukti positif tes urin, maka akan kami tindak lanjuti dan akan kami berikan sanksi yang tegas. Kemudian terkait kegiatan, rangkaian kegiatan ini juga akan melakukan edukasi. Ada penyuluhan hukum, ya. Di Lapas Rutan itu langsung bukan hanya kegiatan penggeledahan atau razia dan tes urin, tapi ada penyuluhan hukum terkait bahaya narkotika kepada petugas dan warga binaan. Kemudian kami juga mohon bantuan teman-teman media untuk turut mempublikasikan kegiatan ini, rangkaian kegiatan ini mulai dari ikrar, dan tes urin, penyuluhan hukum, dan juga yang lainnya. Dan kami selaku kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan akan melakukan pengawasan, dan kami juga bertanggung jawab penuh atas pengawasan bawahannya kami, baik di Kanwil maupun seluruh jajaran, dan pejabat yang tidak melaksanakan instruksi ini akan dievaluasi segera. Demikian teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini, dan terima kasih atas dukungannya dan terutama dukungan pengawasannya. Mudah-mudahan kegiatan dan langkah ini menjadi kegiatan nyata sebagai bentuk transparansi kami untuk melakukan perubahan-perubahan, termasuk terutama pemberantasan narkoba, peredaran handphone, dan penindakan tegas terhadap penipuan online. Demikian, terima kasih. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya. Dalam 1 tahun atau ke depan? Mohon maaf, dari media mana supaya lebih. Oh ya, terima kasih. Kegiatan ini tentu dilaksanakan setiap tahun, kami akan melakukan ikrar. Ya. Ini sebagai komitmen kami bahwa nanti kalau ternyata ada perubahan-perubahan, tentu kami akan melakukan ikrar kembali. Ya. Karena kita melihat perkembangan dari evaluasi dari kegiatan ikrar ini, apakah masih terdapat pelanggaran-pelanggaran atau ternyata betul-betul ada perubahan. Maka kami mohon dukungannya teman-teman media, rekan-rekan media untuk juga ikut mengawasi. Silakan kalau ada yang lain. Ya. Perkenalkan, nama saya Anton dari Sidaya Media. Saya ingin menanyakan, setelah ikrar ini, apakah implementasi ke depan akan rutin kita lakukan di bawah daripada kantor ini sendiri? Terus ini agak menarik, ada penipuan. Ya. Maksud penipuan ini seperti apa sih kalau kita boleh tahu? Ya. Kan hanya makna dari penipuan sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Jadi implementasi dari kegiatan ini akan terus dilakukan. Mulai kegiatan razia, tes urin, ini sebagai bentuk rangkaian kegiatan ini bukan hanya sekali pada saat ikrar, tapi secara rutin kami juga akan melakukan razia, melakukan tes urin, ya. Jika baik secara berkala maupun insidentil, jika dibutuhkan bisa melakukan tes urin maupun penggeledahan. Terkait penipuan yang dimaksud adalah selama ini kadang kita dengar ada warga yang menjadi korban penipuan online. Ini yang online ya. Yang ternyata salah satu pelakunya adalah warga binaan di lapas dan rutan. Ini yang harus kita berantas, ya. Sehingga ini bentuk ketegasan Pak Menteri untuk segera ini berantas. Jangan sampai ini semakin banyak, karena sudah beberapa korban pelaku penipuan, ternyata pelakunya ada di lapas. Meskipun penipuan itu juga berkembang di masyarakat ya, yang banyak juga di masyarakat, tapi ternyata ada juga yang dilakukan oleh warga binaan di lapas. Makanya salah satu bentuk adalah kenapa bisa terjadi penipuan, karena warga binaan menggunakan HP secara ilegal. Karena itu salah satu sarana untuk melakukan penipuan pasti HP.
korbannya bisa jauh dari lokasi. Misalnya pelakunya di salah satu narapidana di dalam lapas di Sumatera Selatan, korbannya ternyata di Jawa Timur. Itu mudah terjadi karena komunikasi tadi. Sehingga salah satu poin dari ikrar ini adalah pemberantasan handphone secara ilegal yang digunakan oleh narapidana. Karena itu menjadi sarana utama sumber dari segala masalah yang ada di dalam lapas rutan karena penggunaan handphone secara ilegal. Padahal kami sudah menyiapkan wartel sus di lapas dan rutan. Yang wartel sus ini kami sudah bekerja sama dengan pihak ketiga. Secara keamanan sudah ada perekaman setiap pembicaraan yang dilakukan supaya mencegah tidak terjadi penyalahgunaan. Kalau dengan wartel khusus, kami punya sistem keamanannya adalah perekaman setiap pembicaraan yang dilakukan. Ini ya kenapa masih ada narapidana yang menggunakan handphone ilegal kan tidak menggunakan wartel khusus, karena handphone ilegal dianggap tidak ada yang bisa merekam, tapi kalau wartel khusus direkam.